pagi, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Hatimu Ada Bagiku.
Saudara, mari kita bangkit berdiri. Yang mengasihiku, haleluya. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku, oh, haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku, haleluya. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih ku bersyukur sekali lagi, agak pelan. Ku bersyukur padamu, haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku, haleluya. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kita mau berdoa, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, jika kami ada hari ini Tuhan, semua adalah kemurahan-Mu, semua adalah kasih-Mu Tuhan, yang Engkau curahkan buat kami Tuhan. Walaupun Tuhan, kami datang Tuhan dengan berbagai permasalahan, masalah apapun Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menolong kami Tuhan, terutama dalam ibadah ini Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, sebab Engkau yang memilih kami Tuhan, Engkau yang mengasihi, terlebih mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Hadirlah bersama kami Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, yang Engkau mengurapi kami semua yang melayani Tuhan. Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan dalam rumah-Mu ini Tuhan, kiranya menyenangkan hati-Mu Tuhan dan berkenan kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami juga mohon kemurahan-Mu Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati Tuhan segala PLN, organ, laptop, fokus, sound system Tuhan, supaya ibadah kami tidak terganggu Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dan juga sidang jemaat-Mu Tuhan yang masih dalam perjalanan Tuhan, Engkau memberkati mereka, mempercepat langkah mereka, tibakan ke rumah-Mu tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Rumah dan anak-anak, orang tua yang kami tinggalkan Tuhan, juga Engkau pelihara, Engkau jaga Tuhan dari bahaya api, bahaya apapun Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Juga kepada Bapak Gembala Sidang nantinya akan menyampaikan berita firman Tuhan, Engkau sendiri berbicara melalui beliau Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu buat kami Tuhan, dan beri kami hikmat, kekuatan untuk mengerti Tuhan, dan untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Juga mereka yang menonton dari YouTube Tuhan, Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Haleluya. Walaupun jauh Tuhan, tetapi apa yang disampaikan firman-Mu dekat ada di hati kami Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Segala kuasa yang bukan dari Engkau Tuhan, kuasa gelap yang mencoba mengganggu ibadah kami Tuhan, kami patahkan, kami tengkingkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau kuasakan, Engkau pergi dari hadapan kami. Dan Tuhan Yesus menghancurkan-Mu. Kuasai hati pikiran kami Tuhan, kuasai rumah-Mu ini Tuhan.
atas, depan, belakang, kiri, kanan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin umat-Mu ada yang sakit Tuhan, Engkau berkemurahan pulihkan mereka Tuhan. Yang jauh Engkau panggil, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Yang terikat apapun Tuhan, Engkau lepaskan Tuhan. Supaya Tuhan, nanti mereka bersama-sama sama kami Tuhan, untuk datang ke rumah-Mu Tuhan. Masih banyak kursi yang tersedia, yang kosong Tuhan. Kiranya Engkau, satu saat Tuhan, kami percaya semua akan terisi Tuhan oleh kemurahan-Mu Tuhan, oleh kuasa-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Anak-anak kami yang masih Tuhan lemah Tuhan, biarlah Engkau berkemurahan Tuhan. Engkau yang tahu permasalahan apapun yang sidang jemaat-Mu yang kami alami Tuhan. Engkau sanggup menolong kami Tuhan. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom dan selamat pagi. Selamat beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita menaikkan pujian pertama. Yesusku, sumber pengharapan. Haleluya. Besar sungguh kasih-Mu. Haleluya. Besar sungguh kasih-Mu dalam setiap hidupku. Ajaib sungguh perbuatan-Mu, sumber pengharapan. Haleluya. Kita nyanyikan dari atas lagi. Haleluya. Saat berbeban berat,
sumber pengharapan kita. Saya melihat kesaksian-kesaksian mereka yang di YouTube. Itu ada satu namanya Irma, ada ujungnya ada si kumbang, itu sudah kena kanker payudara stadium 4 ya. Sudah tidak bisa disembuhkan, sulit sekali stadium 4. Tapi ada tetangganya itu katanya orang Kalimantan pindah situ, terus melihat dia, kenapa nangis terus, dikasih minyak urpan mau nggak? Itu dia dari agama mereka ya, bukan agama kita. Tapi mau nggak? Dia bilang mau, dioresin dalam nama Tuhan Yesus. Tapi dia yang penting dia sembuh, dia ingin begitu. Dan ketika dikasih, diolesin, malamnya dia bisa tidur. Itu sering dia tidak bisa tidur karena menahan sakit ya, saudara. Itu orang Betawi dia. Jadi ketika diolesin dia bisa tidur sampai pagi. Dia juga heran, kok saya bisa tenang, saya bisa itu. Padahal dia waktu sakit sampai tidak bisa tidur. Dia diasingkan ya, tidak tidur tempat kayu, udah berbau busuk ya. Tapi dia olesin mulai sembuh. Akhirnya tetangga ini yang kasih dia minyak urpan ngajak dia ke gereja. Tapi apa yang terjadi begitu ngajak ke gereja, rupanya tetangganya tahu. Akhirnya dia diusir. Yang kasih minyak urapan itu diusir, tidak boleh tinggal di situ. Itulah cara iblis yang untuk tidak menghalang-halangi ya. Terus mulai sembuh dia percaya, dia sendiri ke gereja dah. Tapi tetangganya yang kasih itu udah pindah. Terus begitu dia sembuh, orang tuanya juga dimenangkan, orang tuanya percaya. Tetapi ketika dia menikah dengan orang agama mereka lagi, terus penyakitnya kambuh lagi, yang kanker itu. Terus dia, suaminya bilang dulu sembuhnya apa dengan minyak urapan, dia percaya Tuhan. Dan suaminya bilang kalau memang Tuhan bisa sembuhkan, saya akan ikut Tuhan. Dan memang Tuhan sembuhkan, dia tidak berobat ke dokter, tidak bawa dengan minyak urapan. Dan akhirnya dia sembuh. Sekarang suaminya juga dimenangkan. Jadi semua udah percaya Tuhan Yesus. Inilah keajaibannya Tuhan. Tuhan sanggup. Kalau kita dari Alkitab juga ada ya, ketika Musa membawa bangsa Israel sudah di pinggir laut tengah itu, mereka sedang tentara Mesir menyerang mereka. Tapi Tuhan sanggup membelah laut itu untuk mereka nyebrang. Jadi tidak ada yang mustahil. Dia sumber pengharapan kita. Amin saudara. Tuhan. Kita mainkan pujian kedua, ku nyanyi haleluya. Kita bangkit berdiri saudara, haleluya. Bapakku datang. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku.
haleluya. Haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Haleluya. Kan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tak usah kita takut. Ini lagu ini, tapi bukan yang ini, haleluya yang lain. Itu saudara tahu yang demo-demo di Hong Kong itu, mereka nyanyikan lagu haleluya, tapi bukan haleluya ini. Itu bisa mengurangi emosi ya, gimana ya, mereka bisa tenang, bisa itu. Jadi tidak sampai terjadi pertumpahan, maksudnya kekacauan yang lebih hebat atau gimana, atau mungkin ada yang terluka atau apa. Mereka menyanyikan lagu haleluya dan mereka semua bisa tenang. Waktu demo-demo itu peraturan undang-undang apa yang kurang tahu itu, tapi yang jelas itu bisa membuat kita lebih tenang. Begitu juga ini kepada kita, sesuai lagu ini, tak usah takut, Tuhan beserta kita, tak usah bimbang. Kita mengingat waktu makin berjalan, sebab di Segedong masih ada ibadah. Kita nyanyikan pujian ketiga, Allahku dahsyat, lebih bersemangat. Saudara tetap bersemangat, siap memuji Tuhan, amin, haleluya. Dari utara ke selatan, Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, dengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kita nyanyikan dari hati sekali lagi. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat
kemuliaannya disaksikan. bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allah Tuhan yang berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Bagi Tuhan. Kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan. Kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari gunung-gunung lemah-lemah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara silakan duduk saudara. Untuk masuk firman-Nya, kita nyanyikan pujian terakhir dalam namanya. Tetap nanti dalam refrennya kas gereja akan dijalankan. Haleluya. Satu nama yang ajaib, nama yang beri penghiburan. Satu nama yang perkasa, nama yang beri tiada nama lain di bawah langit, tiada nama lain. Aku selamatkan keselamatan di dalam namanya, kemenangan di dalam namanya. Satu nama, hanya nama Yesus, takutkan segalanya. Kita nyanyikan dari atas lagi. Satu nama yang ajaib, nama yang beri penghiburan. Satu nama yang perkasa, nama yang beri kekuatan. Tiada nama lain di bawah
aku keselamatan saudara, mari kita bangkit berdiri. Keselamatan di dalam namanya, kemenangan di dalam namanya, satu nama, hanya nama Yesus, taklukkan segalanya. Keselamatan di dalam namanya, kemenangan di dalam. Iblis tunduk, haleluya. Iblis tunduk dalam nama Yesus, ya dalam nama Yesus. Keselamatan di dalam nama. Dan ibadah selanjutnya dengan hormat saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Di dalam namanya, kemenangan di dalam namanya, satu nama, hanya nama Yesus, taklukkan Engkau sendiri sudah berfirman, bukankah namanya ajaib? Nama yang engkau karuniakan kepada manusia kami, nama Yesus, Juru Selamat satu-satunya. Haleluya. Kami bersyukur, kami boleh percaya, menerima dan mengalami kuasa jamahat lewat nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajarlah kami senantiasa menghargai, menjunjung tinggi nama-Mu. Sebab nama-Mu, nama yang menggetarkan semua yang bukan dari Engkau. Kuasa setan iblis takluk di bawah kaki. Bahkan maut kematian pun Tuhan sudah Engkau taklukkan. Terima kasih semua apa yang Engkau sudah nyatakan, saksikan, dan kami boleh melihat dan mengalaminya. Berfirmanlah saat ini. Nyatakanlah keajaiban daripada pribadi-Mu dalam Engkau menyatakan firman. Berilah kami hikmat pengertian, supaya kami mendengar, kami mengerti rencana-Mu ke depan bagi setiap kehidupan kami, umat yang sangat Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan. Umat-Mu yang lain yang tidak hadir, Engkau tahu mereka di mana, dalam kondisi apa. Biarlah Engkau juga berkemurahan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudaraku sekalian. Kembali oleh kebaikan, oleh kemurahan Tuhan, kita ada dengan keadaan kita, ya. Semua karena kebaikan Tuhan, kita boleh beribadah, kita boleh senantiasa mendengarkan firman-Nya. Haleluya. Mari saudara, tanpa membuang waktu, kita akan mendengar firman Tuhan, ya, di mana
Kita akan membuka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Ya, kita buka semua Injil Yohanes pasal yang ke-8. Nanti Anda baca di rumah mulai ayat 1 sampai ayat 11 itu dengan tema perempuan yang bersinar, ya. Dan kita akan baca ayat yang ke-12. Ya. Yesus adalah terang dunia. Ayat 12. Maka kata Yesus kepada orang banyak, akulah terang dunia. Aku ini terang dunia. Kalau dia berkata, aku inilah, berarti dalam pengertian yang pertama, tidak ada yang lain yang menjadi terang dunia ini. Pengertian yang kedua, ada terang palsu. Ada terang palsu. Seperti firman Tuhan juga berkata, iblis hadir dalam kehidupan manusia, menipu manusia, menyesatkan manusia seperti malaikat terang. Iblis sepertinya, wah, malaikat terang. Padahal iblis penyesat, membunuh manusia sejak semula. Dan dia akan membunuh terus, menyesatkan terus umat pilihan Tuhan ini. Supaya jangan ada yang masuk ke surga. Haleluya. Yesus berkata, aku inilah terang dunia satu-satunya. Tidak ada yang lain. Haleluya. Ini langsung menunjuk kepada pada terangnya dari satu alat di tabernakel pada tempat kudus, itulah pelita emas. Pelita emas dengan 7 nyala. Dengan 7 nyala, ya. Nyala yang paling tengah ini, pokoknya ini, itulah pribadi dia sendiri, terang. Dan 3 ke kanan, 3 ke kiri, itu juga gambaran dari kehidupan umat Tuhan. Yang senantiasa bersekutu dengan terang yang menjadi terang. Seperti dia berkata, kamu juga terang dunia. Nah, jadi kalau kita senantiasa melekat, ya, pada pokok ini, selalu ada hubungan, keintiman, keakraban, persekutuan kita di dalam dia di dalam kita, memancarkan terang ini, baik ke kanan maupun ke kiri. Haleluya. Saudara, Yesus sendiri juga berkata dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-35, ya. Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-35. Di sana dikatakan, ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya. Ia pelita yang menyala dan yang bercahaya. Dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya. Ya, banyak kali umat Tuhan itu hanya mau menikmati sesaat saja terang ini. Nanti kalau sudah selesai pergumulannya, terang itu nggak dibutuhkan lagi. Yesus itu nggak dibutuhkan lagi. Banyak terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Lagi ada masalah, lagi ada pergumulan, lagi menghadapi jalan buntu, lagi menghadapi banyak hal. Cari, ya, terang daripada Yesus.
Begitu sudah dapat kemurahan, diabaikan, dilupakan kebaikan Tuhan itu. Ini seringkali dialami oleh umat Tuhan Israel. Ya, waktu keluar dari Mesir, mereka melihat hebat lewat Paskah. Domba disembelih. Setiap keluarga kumpul makan. Jangan ada yang keluar rumah. Darah yang tercurah dari domba yang disembelih itu labu ke dua tiang dan ambang pintu. Sebagai tanda itu milik Tuhan. Yang malaikat maut tidak akan masuk dan membunuh anak sulung. Mereka sudah melihat malam itu terjadi jeritan luar biasa dari istana Firaun, anak sulung, sampai rakyat jelata miskin, bahkan sampai binatang sulung semua mati. Walaupun tidak dicatat berapa banyak yang mati. Kalau satu Mesir pasti di atas jutaan yang mati. Betapa hebatnya raungan jeritan malam itu. Luar biasa. Dan ini akan terjadi kembali pada gereja Tuhan. Firman Tuhan berkata jelas, hukuman itu akan datang pada gerejanya. Mendatang ini, Tuhan tidak menghukum dunia lebih dulu, tapi menghukum gerejanya dulu, umatnya lebih dulu. Kalau dari rumah Allah itu mulainya, betapa hebatnya kita akan mendengar jeritan tangisan tengah malam itu. Kematian dan kematian. Dari sini menyadarkan kita betapa hebatnya apa yang Tuhan kerjakan ke depan ini. Siapkan diri kita baik-baik. Jadilah satu kehidupan, hidup yang taat, setia dengan dengaran dan berkenan kepada Tuhan. Supaya dalam perjalanan kita ini satu saat kita boleh mengalami pemulihan sampai suara sangkakala dibunyikan, terjadi satu keubahan. Umat Tuhan waktu itu diangkat hidup-hidup. Diangkat hidup-hidup. Yang tertinggal, yang tidak terangkat akan mengalami siksaan, penderitaan, aniaya. Firman Tuhan berkata jelas, belum pernah terjadi sejak dunia dicipta sampai hari itu. Belum pernah terjadi kekejaman itu loh. Saya seringkali pikir, apa yang belum pernah diperbuat manusia bagi gerejanya, umatnya. Dipancung kepala sudah terjadi. Dianiaya sudah. Dibakar di api sudah. Sadrak, Mesak, Abednego dilempar ke dapur api. Tuhan yang memelihara mereka. Sampai satu helai rambut aja tidak hangus. Dimasukkan ke dalam minyak mendidih. Sudah. Ini sudah terjadi. Rasul Thomas di India. Rasul Yohanes juga dimasukkan ke dalam minyak mendidih. Tapi Tuhan itu tidak membuat dia mati. Walaupun dengan keadaan hancur badan, ia dibuang ke Patmos. Tuhan punya rencana melihat apa yang ada di sorga
dan apa yang akan terjadi di bumi. Dan Rasul Yohanes ini membayar harganya dengan tubuh yang hancur. Dia menulis kitab Wahyu, apa yang dia lihat. Dan kita boleh membaca tanpa mengalami apa-apa. Itu pun kita kurang menghargai. Banyak sudah. Nabi Yesaya dimasukkan ke dalam peti mati. Hidup-hidup dimasukkan ke peti mati. Digergaji. Di tengah-tengahnya digergaji. Hidup-hidup. Apalagi dilempar ke penjara, dirantai, disiksa, dianiaya. Berapa banyak umat Tuhan dilempar ke satu tempat, apa namanya itu, binatang buas dilepas menghantam itu. Berapa banyak umat Tuhan mengalami, termasuk Daniel. Toh Daniel Tuhan pelihara, singa, buas tunduk di bawah kakinya karena Tuhan. Siksa apa lagi? Kalau ditembak senjata, enak, cepat mati. Firman Tuhan berkata, disiksa 1260 hari. Tiap hari disiksa. Mungkin kulitnya dipotong sedikit, dicabut apanya. Oh, aduh. Yang penting sampai kamu menyangkal Yesus. Itu yang akan terjadi. Nah, mengapa kita harus sampai sejauh itu? Tuhan mempersiapkan kita supaya kita tidak mengalami kekejaman itu. Dan harga itu yang kita bayar sekarang. Lewat ibadah, lewat kita bersekutu dengan Dia. Bahkan 7 sinar terang dari pelita emas. Dia terang dunia, kita juga terang. Nah, untuk menjadi terang, bayar harganya. Anda lihat lilin, ya, kalau belum dikasih api, belum menjadi terang, dia satu lilin bersih, sumbunya putih. Begitu dikena api, sumbunya mulai hitam, mulai membakar. Lilin yang di atas mulai meleleh, turun setetes, 2 tetes. Kalau itu kulit kita, coba kita bayangkan betapa menderitanya itu. Itu harga yang kita bayar untuk menjadi terang bagi dunia, bagi sesama kita. Kalau menghakimi enak, menjelek-jelekin enak. Coba menjadi terang. Sudah menjadi terang, masih diolok, diejek seperti Yesus. Kalau memang engkau anak Allah, turun dari salib, kami percaya. Sudah melihat banyak mujizat. Orang mati dibangkitkan, buta melihat, lumpuh berjalan, banyak yang dikuasai setan. Dilepaskan. Setan aja tahu, jangan menyiksa aku, sebab engkau anak Allah Maha Tinggi. Setan saja tahu, tapi manusia enggak tahu. Mari saudara, Tuhan menghendaki gerejanya, kita semua dari bangsa kafir yang tidak lama lagi Dia akan datang, ya, kita menanti kedatangannya. Dia rindu supaya kita menjadi sama seperti Dia, menjadi sama. Akulah terang dunia. Kamu terang dunia, menjadi sama. Saya mendadak ingat, coba saya cari dulu. Nah, dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 Anda baca nanti ya, sampai ayat 27. Ya. Temanya dunia membenci Yesus dan membenci murid-muridnya.
Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah. Nah, kalau kita dibenci, kita diolok, dianiaya, diejek, ingat bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Bahwa dunia lebih dulu membenci dia sebelum dia membenci kita. Mengapa dunia membenci? Sebab sejak malaikat dilempar dari sorga, dalam hatinya ia berontak. Ia berontak, Tuhan lemparkan dia ke dunia ini. Dunia ini diberikan kepada dia. Luar biasa itu. Dia tadi malaikat, seorang pemimpin di antara malaikat-malaikat dia yang memimpin musik nyanyian menyembah Tuhan. Dia jatuh. Maka nggak usah heran kalau di dunia ini banyak musik-musik yang beraliran setan. Nggak usah heran. Kalau kita ingat Kejadian pasal yang pertama ayat 1 ayat 2 itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit bumi. Bumi belum berbentuk, gelap gulita. Nah, ini iblis sudah jatuh entah berapa ribu tahun. Gelap gulita mengelilingi ini alam semesta ini. Roh Allah, Roh Kudus melayang-layang melihat ke atas. Baru kemudian firman Tuhan berkata, ini firman pertama. Jadilah terang. Terang itu jadi. Tuhan melihat terang itu. Dengan terang itu kita melihat semua. Apa yang kotor, apa. Tuhan lihat, oh baik. Tuhan pisahkan. Terang dari gelap. Terang gelap nggak boleh berjodoh. Itu sebabnya firman Tuhan berkata Efesus itu. Rumah Allah tidak ada hubungannya dengan baik. Dengan rumah berhala. Kita ini rumah Allah. Tempat firman Roh Kudus diam di sini. Tidak ada hubungannya dengan setan. Berhala. Nggak ada hubungannya ini. 1 Korintus 8 berkata, kita sudah dibayar dengan harga tunai. Harga tunai. Pergunakan ini tubuh untuk dia. Bukan untuk kita. Sekarang kita masih untuk kita. Kita lupa satu. Kalau kita pakai tubuh kita ini hanya untuk kita. Ingat, satu saat engkau mati, engkau dikubur. Nah, tubuhmu ini kembali ke miliknya. Dari tanah kembali ke tanah. Rohmu kemana? Ke dalam genggaman tangan Tuhan? Atau Tuhan buang? Ke tempat siksaan nanti. Pikirkan ini baik-baik. Hidup kita gak lama di dunia ini. Kita gak tahu besok masih hidup gak? Kita gak tahu. Kalau semua manusia tahu besok mau meninggal, hari ini jujur pasti semua orang itu pasti ingin tinggal di rumah Tuhan, baca Alkitab, berdoa, berpuasa, menangis. Enggak tahu. Kalau semua manusia tahu, mereka enggak berbuat jahat. Atau mati. Ya sudah. Apa yang kita perbuat? Yesus berkata, bukan aku yang menghakimi kamu nanti, bukan. Tetapi firman ini yang menghakimi kamu nanti. Ini firman yang diberitakan, yang disiarkan, yang didengungkan, disaksikan
tiap telinga mendengar. Aku terang dunia. Gak mau. Ini yang menghakimi kita. Pikirkan baik-baik keadaan kita sekarang ini. Hidup ini bukan untuk ini. Tapi hidup ini untuk kelanjutannya. Untuk dia. Kalau saya baca Wahyu, satu saat nanti orang-orang kudus semua menyembah dia. Siang malam semua memuji, menyembah. Apa kita ada di sana waktu itu? Atau kita terbuang, menderita selama-lamanya di api neraka. Bersama setan, nabi palsu, mereka-mereka yang menghujat, menghina, yang tidak taat. Ayo kita pikirkan. Saya tiap kali mempersiapkan firman, Tuhan ingatkan saya. Memang pengajaran kita keras. Seringkali menusuk hati. Tapi itulah firman. Saudara, kamulah terang dunia. Dengan ini menyatakan kepada kita, tiap-tiap pribadi kita, dimanapun, dari suku, bangsa, kaum, bahasa, Tuhan izinkan kita selain menjadi umat Allah yang dikasihi, yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, kita diizinkan masih hidup di dunia ini untuk menjadi sebagai terang. Untuk menjadi terang, siap-siap untuk menjadi korban. Kita lihat Yesus kemana-mana hanya untuk satu orang, dia jalan kaki sekian berapa kilometer. Enggak seperti sekarang kita naik mobil ke sekedong, pulang hujan-hujan naik mobil. Yesus enggak, jalan kaki. Hanya untuk satu jiwa dia pergi mencari. Hatinya berkobar-kobar untuk menyelamatkan, karena dia terang. Yang di sana itu gelap. Dia datang sebagai terang untuk menyelamatkan. Supaya jangan tinggal di gelap-gelap. Tiap kali kita lihat, begitu dia ketemu seseorang. Orang seperti yang di Gadara, yang kerasukan setan. Begitu Yesus sampai di sana, sepanjang malam di jalan kaki. Hanya untuk orang itu. Begitu orang yang dirasuk setan melihat Yesus, dia lari datang, dia sujud menyembah. Apakah engkau datang untuk menyiksa aku sebelum waktunya? Setan saja tahu Tuhan punya waktu untuk menyiksa mereka. Aku tahu engkau anak Allah Maha Tinggi. Yesus hanya berkata, pergilah. Dia pergi. Orang ini menjadi sehat kembali. Tuhan pulihkan tubuh, jiwa, dan rohnya. Dia sedang berjalan. Dia tahu apa tugasnya nanti. Dalam perjalanan pulang. Dalam perjalanan pergi, dia bertemu dengan seorang anak yang sedang digusung untuk dikubur karena mati. Ibunya seorang janda sedang menangis. Menangisi anak tunggal ini. Yesus datang. Timbul belas kasihannya. Karena ibu janda ini sedang menangis. Dia datang kepada anak ini. Hei orang muda, bangunlah. Dia bangun. Dia ambil anak ini. Dia kembalikan kepada ibunya seorang janda. Supaya jangan menangis lagi. Ini anak.
banyak yang ia kerjakan. Di sini tugas kita sebagai terang. Mungkin kita nggak bisa ke sana. Kita bisa berdoa untuk orang itu. Kalau Roh Kudus gerakkan hati kita bisa berdoa untuk seseorang. Saudaraku, Tuhan mau pakai kita semua. Amin. Siapapun kita. Tuhan tidak melihat kamu sekolah tinggi. Mungkin sampai S6 kali. Tuhan gak butuh itu. Seperti Musa. Dia berkata apa? Mengapa kau pakai aku? Engkau tahu? Saya gak pandai bicara. Saya gak bisa apa-apa. Tuhan menjawab. Siapa yang menciptakan mulut? Aku, Tuhan. Pergilah, kau kuutus. Sebetulnya Tuhan punya panggilan atas hidup kita. Cuma kita banyak kali nggak peka. Saya dulu juga nggak peka. Tapi berulang-ulang Tuhan panggil saya. Di jalanan, di kamar, saya sedang berdoa, saya sedang baca kitab. Roh Kudus memanggil saya. Saya mendengar itu suara. Saya langsung berhenti. Saya langsung berkata, Tuhan, ada apa? Panggil aku. Kau angkat menjadi hamba-Ku. Saya berkata kepada Tuhan di kamar, Tuhan, mengapa panggil aku? Panggil yang lain, yang pandai, yang fasilita, yang hebat. Tuhan jawab, saya nggak butuh orang pandai, orang hebat. Saya hanya butuh kamu ikut aku. Kau kupilih. Tuhan yang memilih kita. Kalau Tuhan memilih, kita nggak bisa lari. Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi umat Allah. Amin. Nah, kalau Tuhan sudah memilih kita menjadi umat Allah, jangan sia-siakan panggilan itu. Jangan sia-siakan pilihan itu. Banyak kali kita ayo, waktu kita gak banyak. Tuhan Yesus segera datang, entah berapa lama ini. Kedatangan Tuhan itu dalam beberapa versi. Ya. Dia datang secara pribadi. Begitu sudah sampai waktunya, KTP-nya sudah habis masa berlaku. Pulanglah anakku, sudah habis waktumu. Pulang. Biar dokter hebat pun pakai alat jantung. Sudah dipanggil pulang. Mau apa lagi? Dari tanah liat engkau sudah diambil. Itu kembali ke tanah liat. Itu milik dunia, kembali ke dunia. Roh ini milik Allah. Kembali ke Dia. Roh kita jangan kembali ke setan. Setan bukan pemilik kita. Kedatangannya kali yang kedua secara global di seluruh dunia. Semua orang memandang Dia. Saudara, mari siapkan diri kita baik-baik. Tuhan tidak begitu-begitu. Aku terang dunia, kamu terang dunia. Enggak begitu begini.
banyak yang akan dia kerjakan. Kita lihat di atasnya ini Injil Matius tadi, Injil Yohanes pasal 8 tadi. Ya, Anda buka Injil Yohanes pasal 8 ayat yang pertama ada perempuan yang berzina itu. Yang tertangkap basah berbuat zina. Kita semua pernah dengar, sering baca kita. Ya. Dan mereka tangkap, mereka bawa ke depan Yesus. Ahli Taurat, orang Farisi, Saduki, umat Israel zaman itu tangkap dia, teriak-teriak, ramai-ramai di depan Yesus. Guru, apa pendapatmu tentang perempuan ini? Musa dalam Taurat sudah dinyatakan yang berbuat zina harus dilempar mati dengan batu. Di sini cuma ambil seorang wanita. Terus yang laki-lakinya di mana? Kok dibiarkan? Ya mungkin yang laki-laki ini salah satu dari orang Farisi, Saduki, ahli Taurat. Mungkin. Saudara, Yesus menulis dengan jari di bawah. Tidak menjawab. Karena didesak-desak, akhirnya Yesus bangkit dan dia berkata, barang siapa, ayat 7 itu, barang siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, ayo, di antara kamu ini, sekian banyak ini, yang tidak pernah melakukan hal-hal yang salah, yang mungkin tidak pernah berzina, tidak menghakimi, tidak menghujat orang. Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Ayo lempar, kalau kamu nggak berbuat. Yang pertama lempar. Mendengar ini, kaget semua. Roh Kudus ingatkan mereka, kamu pernah gini. Hanya pergi satu-satu. Tinggalkan perempuan ini di hadapan Yesus. Nah, ayat 10, ayat 11. Yesus berkata, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Perempuan itu menjawab, tidak ada Tuhan. Nah di sini pada ayat 10-11 ini Tuhan mengampuni wanita ini. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Aku ampuni kamu ya mulai sekarang, jangan lakukan ini. Perbuatan zina. Perbuatan zina itu banyak, dalam bentuk banyak. Kita menyembah berhala, menyembah setan, itu juga berhala, itu berzina itu. Banyak dalam pengertian ini. Nah di sini ayat 10, ayat 11, Tuhan menampilkan pribadinya sebagai terang dunia untuk perempuan ini. Siapa perempuan ini yang berzina ini? Itu gambaran gereja Tuhan zaman sekarang ini. Ingat
kita sebelum kenal Yesus. Bagaimana kehidupan kita? Bagaimana? Dari kecil sampai kita dewasa sudah mengenal Yesus. Ingat, bagaimana kondisi kita waktu itu? Mungkin kita juga berzina. Berzina apa? Kita bisa menyembah berhala. Itu berzina. Berzina nih, rohani. Di sini Yesus menampilkan pribadinya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam gelap. Dan ia mempunyai terang hidup itu. Dia tampilkan pribadinya sebagai terang. Luar biasa. Rencana Tuhan. Supaya perempuan ini, gereja Tuhan, Anda dan saya, dari bangsa kafir ini, hidup kita ini berjalan, hidup, dipimpin di dalam terang daripada firman Allah yang ke depan itu hidup. Itu sebabnya Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan aku hidup. Tuhan ingin melalui perempuan ini gambaran gereja Tuhan. Supaya ayo berjalan di dalam terang daripada firman Allah. Firman Tuhan berkata, Yesus pergilah. Berarti perempuan ini masih mempunyai jalan sedikit lagi ke depan. Gereja Tuhan kita ini masih perlu berjalan ke depan sedikit waktu lagi. Sampai kedatangannya kali yang kedua. Waktu kita hanya sedikit, gak banyak. Gak banyak. Karena gak banyak, ayo siapkan hidupmu baik-baik. Jangan main-main dengan hidupmu. Jangan main-main dengan anugerah kemurahan Tuhan untuk kita. Jangan main-main lagi. Kita serius, sungguh-sungguh beribadah, melayani, bersaksi, berdoa untuk mereka yang masih hidup di dalam gelap itu. Saudara, perjalanan gereja Tuhan ke depan. Firman Tuhan berkata nih, pergilah, jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Perjalanan gereja Tuhan, ada saya ke depan. Ada tugas. Tapi juga ada ini. Dosa di depan menjadi sandungan buat kita. Hati-hati. Jangan berbuat dosa lagi. Pergi, jangan berbuat dosa. Pasti perjalanan kita ke depan, bulan depan, tahun depan, entah apa yang terjadi. Yang jelas, Wahyu berkata, Wahyu 22, yang jahat bertambah-tambah sampai puncaknya. Jangan lakukan itu. Yang cemar bertambah-tambah sampai puncaknya. Yang najis, hati-hati. Gereja Tuhan dihadapkan ini. Nggak gampang masa depan ini. Sukar sulit di depan kita. Sangat berbahaya kalau kita tidak berjalan di dalam terangnya daripada firman. Roh Kudus juga terang pelita emas itu. Jadi hari-hari ini ke depan kita harus berjalan di dalam terangnya firman dan terangnya Roh El Kudus. Bagaikan meja roti sajian pelita emas di tempat kudus. Gak gampang memang sekarang ini menghadapi kenyataan ini. Apalagi sekarang ini sukar sulit. Gak gampang. Coba kita Mazmur 119. Anda buka semua. Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 105.
Atau saya baca mulai dari ayat 101 ya. Ada buka semua sudah? Mazmur 119 ayat 101 mulai. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku. Kita tahu itu, wah jahat ini. Ayo tahan kakimu, jangan lanjutkan. Jangan ambil bagian. Kita tahu itu salah, jangan teruskan. Supaya aku berpegang pada firman-Mu. Nah, kita taat setia pada firman yang kita dengar. Itu salah, jahat. Oke. Ayat 102. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, dari firman-Mu. Sebab Engkaulah yang mengajar aku. Engkaulah yang mendidik aku. Ayat 103. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku. Lebih daripada madu bagi mulutku. Betapa manisnya. Waktu Rasul Yohanes di kitab Wahyu, waktu malaikat itu berkata, Yohanes, ambil itu kitab, makanlah. Dia makan. Begitu dia makan, di dalam mulutnya ini terasa apa? Pahit. Tapi di perut manis. Manis. Perut ini itu dalam suasana pembentukan tubuh dia. Manis. Tapi di mulut firman ini yang dimakan, aduh pahit. Ayat 104, aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Nah, perhatikan 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita, cahaya, terang yang sesungguhnya bagi perjalanan kaki kita ini, perjalanan kita ke depan. Perlu ada cahaya yang sesungguhnya dari Tuhan. Dalam berjalan kita lihat, wah ini salah, ini nggak boleh. Ayo, jangan lanjutkan. Jangan kita melanggar, jangan kita nggak ambil bagian yang salah. Kita tahu itu salah, ayo menyingkir. Terang itu firman Tuhan. Terang itu firman Tuhan. Saya sedikit lagi, ya ini panjang sekali ini firman. Saya akan lanjut. Terang itu firman Tuhan. Anda catat baik-baik. Kalau Anda catat, percaya kepada terang itu artinya, percaya kepada terang itu artinya yakinlah. Yakinlah dan jangan bimbang pada firman yang diungkap bukakan, yang dinyatakan, yang kita dengar. Yakinlah, jangan bimbang. Ini firman yang diungkap bukakan buat kita. Itu percaya kepada terang. Berjalan pada terang itu artinya mempraktekkan, melaksanakan firman Tuhan itu yang sudah kita dengar. Sekarang kita sudah dengar nih, ayo kita praktekkan sekarang supaya kita hidup. Firman itu menghidupkan. Firman ini yang mengubahkan kita, memulihkan hidup kita.
Nanti saya akan lanjutkan. Kita akan melihat perempuan yang berzina ini. Tuhan bukakan ini firman. Wah, saya lihat luar biasa. Apa artinya Tuhan menulis 2 kali di tanah ini? Kita sudah banyak mendengar. Kita akan mendengar ini yang Anda nggak pernah dengar. Saudaraku, perjalanan kita ke depan, ya hanya sedikit waktu ini. Kalau tidak ada terang firman, betapa sukarnya perjalanan kita ini. Jangan kita anggap, oh semua mulus, wah enak. Amsal Sulaiman berkata, banyak jalan disangka orang, wih nggak ada belok-belok enak ya, lurus. Firman Tuhan berkata jelas loh. Ujungnya, perjalanan akhirnya menuju ke maut, kematian. Bukan kehidupan. Padahal Yesus berkata, aku ini jalan. Kebenaran, firman-Mu kebenaran, Roh Kudus kebenaran. 2 ini yang menuntun kita dan ujungnya hidup. Kita harus mengerti ini firman. Nah, kalau tidak, memang gak gampang. Satu hal saya mau nyatakan. Perempuan yang ditangkap ini, sejak ditangkap sampai dilempar di bawah, di depan kaki Yesus. Perempuan ini tidak pernah mengeluarkan sepatah kata pun. Dia tidak membela diri. Kok cuma aku ditangkap, kenapa yang itu yang... Nah, dia diam, mau diapakan? Saya mendadak Roh Kudus ingatkan saya firman. Nanti di depan aja. Ya. Ini perempuan ini bertemu Yesus di jalan. Tuhan juga pernah menolong orang yang datang. Tuhan menuntun dia kemana? Ke bait suci Allah. Ya diam. Nggak banyak bicara. Yang banyak bicara itu yang menghakimi, yang menuding, itu banyak bicara. Itu sebabnya sebagai umat Tuhan, ayo kita belajar banyak diam. Ini. Barang siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, lempar. Perempuan ini diam. Dia berkata dalam hatinya, walaupun dia tidak dituliskan di sini. Dia hanya berkata, Tuhan, aku manusia berdosa. Dia manusia berdosa. Ya. Begitu Tuhan ungkapkan. Siapa yang tidak berbuat dosa, ayo hakimi dia lu. Pergi semua. Bukti, semua manusia berdosa. Sungguh perempuan ini bisa berserah diri. Dia diam. Waktu Yesus berkata, hai perempuan, adakah di antara mereka satu orang saja yang melempar kamu, menghakimi kamu? Tidak ada Tuhan. Kalau tidak ada, saya juga tidak menghakimi, tidak menghukum engkau. Aku ampuni dosamu, aku terang dunia. Kalau dosamu sudah diampuni, sekarang pergilah. Nah, tugas dia sekarang pergi untuk menjadi terang. Jangan berbuat dosa lagi ya, itu ya. Jangan berbuat itu lagi.
Luar biasa ini, mengerti. Ini Tuhan bukakan lagi ini. Kalau saya mau bicara, nggak selesai. Sebentar, kami mau berangkat ke Sekedong untuk pelayanan. Ya. Mari saudara, saya tidak melanjutkan. Mari musik, siapkan diri. Kita akan melihat lebih lanjut lagi. Ya, kita siapkan lebih. Berserulah pada Yesus. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalan. Mari kita semua bangkit berdiri. Pelayan perjamuan suci siapkan diri. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan segala perkara. Dari atas, serahkanlah hidupmu. Serahkanlah hidupmu padanya. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus. Berseru pada Yesus. Berseru pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus. Berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Saudara, kita lihat perempuan berzina yang tertangkap basah ini. Ia tidak membuka mulutnya untuk membela diri. Dia tahu memang keadaannya sekarang sedang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan.
yang menyerahkan semuanya pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengerjakan semuanya. Sebab dia tahu dia hanya membutuhkan satu pengampunan dosa. Dia tidak meminta apa-apa. Tuhan sendiri yang mengampuni dia. Yang lain yang menghakimi dia. Tuhan tidak mengampuni dosa mereka. Hanya perempuan yang berserah diri. Bagaimana keadaan kita? Tidak lebih dari perempuan ini. Kita belajar menyerahkan semuanya di dalam. Berseru pada Yesus. Berseru pada Yesus. Berserah pada Yesus. Percayalah, Ia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus. Berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Engkau datang tepat pada waktunya. Engkau mengingatkan kami kembali. Kondisi, keadaan kami dalam perjalanan kami ke depan ini, banyak hal yang salah. Hanya kepada Engkau kami sudah melakukan hal-hal yang salah, Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kerjakanlah yang terbaik buat kami. Ampunilah kami. Banyak kali kami dalam perjalanan hidup kami, apa yang kami pikirkan, apa yang kami dengar, apa yang keluar dari mulut kami, perbuatan kami, perjalanan hidup kami, banyak kali ditandai dengan dosa dan kesalahan. Ampunilah kami, Tuhan. Kami menyadari ini kondisi kami. Engkau Bapa yang baik, yang memberi nasihat lewat firman-Mu. Sebab kami menyadari kalau bukan Engkau yang mengampuni kami, hidup kami menuju kepada kematian kekal. Terima kasih untuk firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Perjalanan kami ke depan menyongsong kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Engkau masih berikan kami kesempatan hidup. Supaya kami jangan melakukan hal-hal yang salah lagi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti Engkau sudah mengampuni perempuan ini. Engkau sebagai terang dunia.
Kami percaya saat ini pun Engkau sudah mengampuni kami, Tuhan. Supaya kami juga menjadi terang dunia bagi yang lain. Walaupun kami menyadari ketidaklayakan kami ini, Tuhan. Terlalu banyak kami sudah menyakiti hati-Mu. Terima kasih Tuhan pengampunan-Mu. Layakkan kami untuk mengambil tubuh dan darah. Korban pendamaian yang Engkau kerjakan 2000 tahun yang lalu di Golgota. Di sana Engkau sudah berkata, sudah selesai. Semua apa yang kami perbuat sudah Tuhan selesaikan di Golgota sana. Terima kasih semuanya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Layakkan kami mengambil tubuh dan darah. Berkati tubuh dan darah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi makanan minuman yang sesungguhnya buat kami. Terima kasih Tuhan, pakai pelayan perjamuan suci. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Serahkanlah hidup. Serahkanlah hidupmu. Serahkanlah seluruh persoalan. Ada jaminan kekal di dalam segala berkat. Berseru pada Yesus. Berseru pada Yesus. Berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus. Berserah pada Yesus. Dia akan memberi. Mari kita semua pakai berdiri. Layak abadi. Kita angkatkan tubuh Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Taruh cawan Tuhan dekat dada kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, amin, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Angkatkan cawan Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Kita angkatkan kedua tangan kita. Saya minta saudara Ernanto akan berdoa mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya Tuhan Yesus. Ucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dan juga kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Karena kami semua berdosa Tuhan. Dan kami tidak layak untuk menghakimi orang lain Tuhan. Mari Engkau perbaiki setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap kami boleh layak menjadi anak-anak-Mu dan menjadi pelayan-Mu dan juga kekasih-kekasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah menjadikan kami menjadi milik-Mu yang berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman ini Tuhan. Engkau terus pakai hamba-Mu Tuhan untuk membukakan rahasia-rahasia yang Tuhan taruh di dalam mulutnya Tuhan. Biarlah itu semua bisa disampaikan dan kami mengerti Tuhan, lalu kami pelajari dan kami perlaksanakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat di tempat ini Tuhan dan juga pelayanan-pelayanan yang ada di kota Segedong Tuhan. Kami serahkan semuanya menjadi berkat bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Jemaat-jemaat yang ada di tempat-tempat lain juga Engkau kasih Tuhan, yang jauh daripada tempat ini Tuhan, tapi mereka rindu mendengarkan suara-Mu. Inilah suara-Mu yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memelihara kehidupan kami masing-masing. Kiranya kasih-Mu selalu menyertai kami dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, ibadah kita sepanjang minggu ini, hari Kamis ada ibadah doa penyembahan di tempat ini, dimulai jam 5:30 sore, disertakan dengan perjamuan suci. Dan hari Minggu mendatang, tanggal 17, sekolah minggu anak-anak dimulai jam 9 pagi, ibadah umum semacam ini di tempat ini jam 9 pagi plus perjamuan suci. Dan sore jam 4 di Sekedung, ya, juga perjamuan suci. Haleluya. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, Ku berserah, ku berserah. Kita berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Berserah hidup
Saudara, ini ada persembahan yang ketiga. Ya, kita pakai untuk dana sosial. Ya, Anda tergerak, Anda boleh maju dan berilah sesuai dengan jamahan Roh Kudus dalam hidup kita ini. Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, tahu Tuhan baik-baik. Saudaraku, Anda duduk dulu. Rencana kita ke depan, ya, kita mau membeli sebuah drum, ya, untuk mengganti yang satu ini. Mungkin seharga 10 juta. Ya, mari saya lihat 9. Kurang lebih 10 juta. Ya, mungkin lebih dari itu. Yang ini akan kita pakai untuk mereka yang dari anak sekolah minggu yang sudah remaja, mereka yang mau latihan, mempersiapkan diri untuk pelayanan ke depan. Ya, ada yang keyboard. Yang keyboard ini yang kita kemarin sudah kirim ke Jakarta untuk diservis yang KW. Ya, kita pakai ini yang lama punya. Kalau Anda tergerak mau mengambil bagian, ya, nanti di Segedong kami juga umumkan ini. Anda bisa berikan di sini kepada, ini bendara belum hadir, ya. Operasi sesarnya masih ada sedikit sakit. Ya. Anda serahkan kepada istri saya, ya, untuk sementara yang memegang keuangan ini. Ya. Yang ada ini, mereka-mereka yang ini, satu saat mereka akan pergi. Ada yang mau ke Jakarta, ada yang mau ke mana, ada yang mau ke luar negeri. Ya. Jadi kita mempersiapkan generasi ke depan, penerus supaya nggak kosong. Saya juga mempersiapkan anak-anak saya, ya, untuk satu saat mereka akan membawa firman nanti. Ada regenerasi ke depan. Anda berdoa, siapa tahu ada di antara Anda yang terpanggil menjadi hamba Tuhan. Haleluya. Mari, kalau Anda yang tergerak, Anda bisa memberi persembahan ini, ya. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapak. Di akhir acara ibadah, hamba serahkan kembali firman yang sudah Engkau menyatakan. Meteraikan semuanya ini dalam kehidupan kami, hati kami. Biar Roh Kudus meteraikan dan mengingatkan kami kembali dalam kami menghadapi apapun. Roh Kuduslah yang mengingatkan ini firman. Terima kasih Tuhan. Nyatakan, ungkapkan, bukakan lebih lanjut ke depan. Supaya firman ini kami dengar, membuat kami sebagai umat-Mu mengerti, mendewasakan kami, dan beri kami kemampuan untuk kami dapat melakukan ini firman. Supaya kami hidup ini ke depan senantiasa berkenan di hati Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebentar sore ada ibadah di Sekedong, di mana hamba-Mu akan melayani bersama rombongan. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Beri kekuatan kepada kami. Bukakan firman-Mu.
Berkati ibadah sore nanti di Sekedung. Berikan cuaca yang baik. Seperti Engkau sudah memberikan cuaca yang baik saat pagi siang ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tangan-tangan daripada umat-Mu yang senantiasa, yang sudah mengambil bagian persembahan untuk kas gereja, pekerjaan Tuhan, juga untuk dana sosial. Rencana kami memberi sebuah drum di mana umat-Mu yang akan mengambil korban persembahan ini mendukung pekerjaan untuk generasi berikutnya. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati kembali apapun yang kami perbuat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam perjalanan pulang umat-Mu, sertai pelihara semuanya. Tibakan di rumah masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Perjalanan kami ke Sekedung nanti Tuhan juga menyertai. Berikan senantiasa kekuatan buat yang menyetir mobil ini Tuhan. Supaya semua baik, tiba di sana penuh sukacita, kami melayani umat Tuhan, umat yang Engkau kasihi di sana. Terima kasih Tuhan. Hamba tidak ulurkan tangan ini yang terlalu pendek singkat memberkati umat-Mu. Bapa di sorga, senantiasa sudah menyediakan berkat-berkat untuk kami. Yang jasmani sampai yang rohani. Bapak tahu apa yang kami butuhkan dalam hidup ini. Haleluya. Berkati nikah kami, anak-anak kami, sekolah kuliah, usaha, pekerjaan, bisnis, apapun yang umat-Mu kerjakan, ibadah, pelayanan, Tuhan memberkati semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati ibadah kami di tempat ini hari Kamis, juga yang di Sekedung nanti sore dan minggu mendatang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami dengan hati penuh syukur kepada Engkau Bapa. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.